Shalom, damai di hati. Puji nama Tuhan, kita berdua bersyukur tentunya. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Harapan kita Bapak Ibu Saudara tetap dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan tentunya. Ya, amin. Dan di kesempatan kali ini kita akan merenungkan dan menseringkan, tentunya terdapat di dalam kitab Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 hingga yang ke-35. Ya, tentunya ini kita ambil dari NTPJ ya. Dan tema di sepanjang minggu ini adalah komitmen dan konsistensi melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti biasa kita akan membagikan 3 bagian ya. Yang pertama kita melihat apa yang menjadi latar belakang kitab Lukas. Dan yang kedua, apa sih yang menjadi pesan teks ya dari bacaan Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-5 hingga yang ke-35. Dan yang terakhir kita akan melihat apa implikasi hubungan dengan tema ya. Tema kita kan komitmen dan konsistensi melayani. Ya, melayani Tuhan. Dan tentunya 3 pertanyaan ini akan diseringkan oleh Tuti, dan nanti dia akan mendoakan ya, membuka di dalam doa. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita akan mengawali perenungan kita di hari ini dengan berdoa. Dan kami berdua rindu untuk mendoakan seseorang yang telah menitipkan pokok doanya yang dalam keadaan sakit pada video kami sebelumnya. Karena itu di saat ini mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kalau sampai saat ini kami boleh ada dan menikmati kehidupan, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau yang telah memanggil kami dalam kerja pelayanan ini. Kami tidak dapat melakukan apa-apa tanpa Tuhan, karena itu kami mau mengandalkan Tuhan. Sehingga biar perenungan firman di saat ini akan memotivasi kami untuk tetap berfokus kepada Tuhan, untuk dengan setia mengikut Tuhan sampai pada akhirnya, sampai ketika Tuhan datang kembali. Ketika Tuhan panggil kami, maka kami siap sedia untuk memberitakan tentang Tuhan dalam pemberitaan dan hidup kami. Kami mau bergumul bersama dengan seorang sahabat kami yang sedang sakit alergi, yang telah menitipkan pokok doanya pada video kami sebelumnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami perkatakan, biar ada kesembuhan dan pemulihan, biar menikmati umur panjang dan selamat dalam anugerah Tuhan. Tuhan memberkati sehingga yang tidak mungkin menjadi mungkin karena ada Tuhan yang menolong lewat setiap usaha dan upaya. Terima kasih Tuhan. Ini kami yang berdoa dalam permohonan dengan iman kami kepadamu, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di saat ini kita akan menjawab 3 pertanyaan yang telah diajukan tadi. Yang pertama tentang latar belakang dari Injil Lukas. Masih sama dengan bacaan minggu yang lalu, kita sudah menjelaskan bahwa penulis kitab ini adalah Lukas. Jadi Lukas menulis ada kisah para rasul dan juga ada Injil Lukas. Siapa Lukas? Kembali disampaikan bahwa dia adalah seorang sejarawan dan juga seorang tabib atau dokter. Lukas dalam pertolongan Roh Kudus menulis Injil Lukas ini pada sekitar tahun 60 sampai 70 Masehi dan menulis dengan tujuan yang sama, yaitu Theophilus. Siapa dan apa makna pemakaian Theophilus? Kembali disampaikan bahwa ini sudah kami jelaskan karena memang MTPJ sejak Desember 2021 sampai pada Januari ini banyak berbicara tentang tulisan dari Dr. Lukas. Dalam buku MTPJ minggu lalu saya menemukan bahwa penulis menyetujui ya pendapat bahwa Theophilus adalah orang terpandang di masa itu yang nampak dalam sapaan yang mulia sebagai
gelar yang diberikan kepada wali negeri orang Roma di Yudea. Dan minggu ini dapat dibaca juga bahwa Theophilus ini terdiri dari dua kata, yaitu Theos dan Phileo, yang berarti kasih Allah. Sehingga diartikan bahwa tujuan surat ini adalah kepada Theophilus, yang mengandung arti kepada yang mengasihi Allah, atau kepada yang ditinggikan dan dimuliakan Allah. Intinya boleh lihat di video-video sebelumnya ya, jika mau untuk penjelasan dan menambah referensi tentang siapa penulis Injil Lukas ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, melalui teks yang kita baca dalam Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35 ini, kita menemukan dua tokoh, yaitu tentang siapa Yesus dan juga tentang orang-orang banyak yang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Karena memang ayat-ayat ini yang bisa kita baca di rumah kita masing-masing menggambarkan perkataan Yesus kepada banyak orang yang di dalamnya pengajaran Yesus kepada mereka. Oke, jadi tokoh pertama itu Tuhan Yesus adalah tokoh sentral yang dalam bagian ini mengajar para murid, memberi perumpamaan dalam Injil ini. Dan dalam catatan Lukas, Yesus melakukan banyak sekali mujizat. Yesus menyembuhkan orang sakit, memberi makan 5.000 orang, mengusir roh jahat, membangkitkan orang mati, dan banyak sekali ya di Injil Lukas dapat kita temukan. Nah, selanjutnya tokoh kedua yaitu orang banyak yang berduyun-duyun untuk mengikuti Yesus dalam perjalanan Yesus. Tentunya banyak sekali alasan kenapa orang banyak ini mengikuti Yesus. Mulai dari hanya ingin melihat siapa sih Yesus yang ramai diperbincangkan karena mujizat-mujizat yang dilakukannya. Atau mungkin memang ingin mengikuti Yesus karena rindu menerima mujizat yang sama. Baik itu mujizat kesembuhan dan juga berbagai hal sebagaimana yang telah mereka dengar tentang Yesus. Namun ada juga yang mengikuti Yesus dengan harapan ini boleh diterima menjadi murid. Dan dalam pandangan mereka menjadi murid berarti akan mendapat kekuatan supranatural, kekuatan hebat seperti Yesus. Dalam hal ini mereka menginginkan ada suatu jabatan yang luar biasa ketika Yesus mendirikan kerajaan di dunia. Nah, kurang lebih itulah yang menjadi gambaran kemudian yang akan mengantar kita untuk merenungkan teks hari ini, yaitu Lukas 14 ayat 25 sampai 35 yang kami bagi menjadi dua bagian besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama yaitu ayat 25, ini berisi pendahuluan bagaimana nama Yesus yang sudah tersebar ini secara tidak langsung mengundang banyak orang untuk berduyun-duyun mengikuti Yesus. Sehingga memang di ayat 25 ini kita menemukan bahwa Yesus berhenti dan mulai berkata-kata, mengajar mereka yang mengikuti Dia. Selanjutnya dalam bagian kedua itu ayat 26 sampai 35 ya, sekaligus. Ini semuanya berisi perkataan Yesus kepada orang banyak yang dapat dirangkum bahwa Yesus mau menyampaikan syarat mengikuti Dia atau bagaimana cara menjadi murid Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ayat 26 sampai 35 ini pun kami bagi menjadi beberapa bagian ya, menyangkut perkataan Yesus. Yang pertama dapat kita lihat di sini ayat 26 sampai 27. Di sini dijelaskan oleh Yesus bahwa orang yang datang kepada Yesus harus membenci keluarganya, bapak, ibu, istri, saudara, bahkan nyawanya sendiri. Kata benci di sini terkait dengan perjanjian. Aku berjanji kepada Tuhan membenci yang lain. Aku berjanji kepada suamiku, aku membenci yang lain. Aku berjanji kepada istriku, aku membenci yang lain. Inilah yang dimaksud komitmen perjanjian yang mengabaikan apapun kecuali komitmen kepada Dia yang kepadanya kita sudah mengikat perjanjian. Jadi benci di sini tidak ada kaitan dengan dendam, dan benci di sini bukan lawan dari kata kasih. Ini bukan antitesis dari pengajaran Yesus mengenai mengasihi. Dalam bahasa Yunaninya,
Membenci berarti misei atau miseo. Artinya kurang lebih mengasihi, sehingga dapat berarti bahwa berani melepaskan semua kepentingan keluarga, berani meninggalkan zona nyaman keluarga untuk seutuhnya hidup pada apa yang Tuhan mau. Atau lebih sederhana, membenci di sini berarti tidak mengasihi keluarga lebih dari kita mengasihi Tuhan Yesus. Bahkan sampai rela kehilangan nyawa demi ikut Tuhan Yesus. Nah, semua pengorbanan, kehilangan kebersamaan dengan keluarga, kemudian kenyamanan dalam rumah, materi, tenaga yang diberikan ini adalah bentuk penyangkalan kita terhadap keinginan kita dan juga penyangkalan diri kita sebagai tanda kita memikul salib yang tidak mudah. Dan inilah yang dikatakan Yesus di ayat 27. Dan selanjutnya bagian kedua kita melihat ayat 28 sampai 30, ini punya perencanaan yang matang agar dengan pertimbangan yang tepat bisa menyelesaikan tugas yang telah direncanakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, buat Tuhan Yesus menjadi murid harus sudah tahu apa tujuan mau ikut Yesus, tahu apa kesulitan yang akan dihadapi, dan juga tahu apa yang harus dilakukan jika memang kesulitan itu datang di tengah, sehingga kemudian kita tidak sembarang bilang ikut Yesus hari ini, kemudian besok mengalami masalah malah mundur, ibarat membangun merendak kelar-kelar karena putus asa, karena kehabisan dana, karena kekurangan tenaga, karena tanpa perencanaan yang matang. Nah, yang terakhir di ayat 34 sampai 35, di sini Yesus menyebut garam dan juga manfaatnya, ya, fungsi dari garam, dan betapa tidak berartinya jika garam itu sudah tidak berfungsi, tidak memiliki manfaat. Nah, banyak sekali fungsi garam, salah satunya agar makanan itu terasa enak. Nah, mama saya ini bisa makan sayur itu tanpa garam. Dia menyebutnya sayur malele. Namun saya sama sekali tidak bisa makan sayur masakan mama saya yang tipe ini, karena memang saya cenderung suka yang bergaram. Nah, Bapak Ibu Saudara, tanpa garam saya rasa memang nggak enak, saya tidak suka, tidak selera, dan makanan itu pastinya tidak akan mengundang selera makan saya. Namun di samping manfaatnya untuk penyedap rasa, untuk penyedap makanan, garam juga dapat kita googling memiliki banyak manfaat, mulai dari memperkuat akar, bisa menjadi pupuk, bisa menyuburkan tanaman, bisa membasmi bakteri, kemudian bisa mengusir hama, dan juga banyak sekali manfaat lainnya. Maka Yesus sebenarnya mau menekankan bagaimana harus mengikut Dia, bagaimana untuk menjadi murid Yesus. Para murid atau semua pendengar juga harus menjadi garam dunia, memberi rasa, memberi makna dimanapun berada dan kemanapun pergi, baik terlihat maupun saat tidak terlihat. Seperti ketika garam menyatu dengan makanan, maka dia tidak terlihat lagi. Dan begitu pun dengan semua pengikut Kristus, murid-murid Tuhan yang menjadi garam dunia, sangat dibutuhkan, sangat kuat manfaatnya. Namun kadangkala tanpa terlihat pun tetap memberi rasa, memberi warna dalam kehidupan, terkhusus dalam pelayanan sebagai murid-murid Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tema di sepanjang minggu ini adalah komitmen dan konsistensi melayani. Melalui bacaan yang sudah kita baca, Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35 yang memberi kita beberapa pesan dan pelajaran penting. Yang pertama, mengikut Tuhan bukan hal yang mudah. Harus ada harga yang dibayar demi mengikut Tuhan Yesus.
Maka saat sudah berkomitmen untuk mengikut Tuhan, maka pastinya harus sungguh-sungguh memberi hidup seutuhnya buat Tuhan. Jangan jadikan alasan keluarga, alasan diri sendiri, hanya dengan alasan-alasan itu untuk mundur dari panggilan pelayanan yang sudah kita jawab dengan ya segenap hati di hadapan jemaat dan juga Tuhan pastinya ya. Tetapi kemudian ketika dalam pelayanan bertemu sesuatu yang di luar harapan, bertemu dengan orang atau jemaat yang kurang cocok, maka keluar kata-kata menyesal melayani. Bukannya dapat doi seperti ini ternyata ya. Semoga tidak demikian. Tetapi ketika kita memberi jawaban ya, menjawab panggilan Tuhan, yang ada adalah komitmen, konsisten untuk terus melakukan pelayanan sampai pada akhirnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, menjadi murid Tuhan Yesus ini tidak otomatis saat kita menjadi Kristen atau karena saat ini kita Kristen. Kita harus sungguh-sungguh melayani Tuhan, mengikut Tuhan, dan artinya bahwa tidak ada lagi kata bahwa kita lebih mengasihi keluarga kita daripada Tuhan. Sebaliknya, kita mengasihi Tuhan lebih dari keluarga kita, terlebih dari diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, proses ini tidak mudah. Karena itu mulailah dari hal-hal yang kecil. Misalnya memang kadangkala untuk konsisten baca Alkitab saja, kita harus melawan rasa kantuk. Untuk bersaat teduh, untuk berdoa keluarga, ini hal-hal yang sederhana, namun kadangkala cuman sampai sebatas pada pengajaran, sebatas pada teori. Ketika mau dilakukan hal-hal kecil ini bukan sesuatu yang mudah. Begitupun komitmen dalam melayani Tuhan, memberitakan kabar baik dimanapun, di tempat kerja kita dan di semua tempat yang Tuhan percayakan. Dan pastinya hal-hal seperti ini akan membuat kita menyenangkan Tuhan dan menjadi murid-muridnya. Disapa sebagai anak-anak Tuhan itu sesuatu kebahagiaan yang luar biasa, dan tentunya itu tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Karena itu kasihi Tuhan lebih dari apapun. Nah, yang kedua, saat kita sudah lama melayani pun, mari kita renungkan apakah memberitakan firman, berdoa, membaca Alkitab ini justru hanya sekedar menjadi kebiasaan kita yang tawar atau yang suam-suam kuku saja, atau justru memang makin hari makin menggebu-gebu, makin luar biasa sebagai gaya hidup kita yang adalah anak-anak Tuhan. Atau justru jangan sampai melayani Tuhan hanya sekedar uang, hanya sekedar jabatan, hanya sekedar menjadikannya batu loncatan saja untuk maksud-maksud tertentu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apakah kita sudah benar-benar mau pikul salib? Apakah kita suka pergi di rumah besar, rumah kecil, suka mendoakan pejabat, suka mendoakan petani, mendoakan siapapun? Apakah kita lebih cinta diri kita, rasa nyaman kita? Yang penting kantong penuh, amplop besar, firman Tuhan yang keras bisa dilembutkan sesuai pendengar. Sehingga kadangkala firman itu disesuaikan, mau pergi bilang pas apa, mau disampaikan ke siapa. Ya, hati-hati ya dengan yang seperti ini. Kita semua belajar melalui bagian ini ya, untuk semakin memurnikan motivasi dalam pelayanan menjadi murid-murid Tuhan. Nah, yang ketiga, dari bagian ini juga mari kita berpikir matang-matang, punya perencanaan. Itu yang digambarkan oleh Yesus ya. Model pelayanan apa yang mau kita kembangkan dalam pelayanan kita ke depan. Sebagai warga Gemims, dimanapun pelayanan kita ada, mari kita untuk terus merencanakan pelayanan, tapi juga melakukannya dengan aturan-aturan yang ada, terlebih sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Ya, saya kadangkala suka membandingkan cerita sekolah minggu tahun 2022 masih sama dengan cerita sekolah minggu tahun 2002 lalu waktu saya anak sekolah minggu. Sama-sama bercerita tentang kancil, sama-sama kadangkala bercerita tentang lagu anak sekolah minggu. Begitupun pelayanan-pelayanan di gereja, sehingga tidak heran ada yang bilang
seperti apa sih pelayanan ini? Mau pergi ke sana, Jo. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, kalau kita dipercayakan dalam kerja pelayanan, kita juga punya tanggung jawab ketika ada sidang-sidang dan sebagainya untuk bertukar pikiran dan membangun ya pelayanan ini dengan perencanaan-perencanaan yang matang. Karena merencanakan sesuatu ini termasuk perintah Tuhan dalam gambaran bagian bacaan Alkitab yang kita baca di saat ini. Karena itu mari kita sungguh-sungguh ya memberi warna dalam pelayanan, tidak membatasi pelayanan karena kita berstola dan yang lain, tidak, tetapi memberi warna, menjadi garam dunia. Itulah yang menjadi maunya Tuhan. Kita terpanggil untuk terus meminta hikmat Tuhan dalam setiap perencanaan pelayanan ke depan. Meminta hikmat Tuhan berarti juga kita mau untuk menjadi teladan sebagaimana yang Tuhan taruhkan, memanfaatkan setiap anugerah Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukannya malah menjadi bumerang bagi kita untuk terjerumus pada keinginan untuk memuaskan hati, memuaskan keinginan diri sendiri. Karena melayani butuh komitmen, tapi juga konsistensi. Jika Penatua Diaken UPK Bipra ada periodisasi, maka buatlah yang terbaik selama periode pelayanan kita sampai selesai. Kalau di periode ini berarti 5 tahun ke depan. Tetapi jika sebagai pendeta, guru agama, maka kita akan semakin membuat yang terbaik. Kalau perlu lebih dari biasanya, sehingga pun dihormati 2 kali lipat, menjadi hamba Tuhan yang setia kepada Tuhan Yesus, bukan justru jadi hamba uang yang kata orang hanya seia dengan sang Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, menjadi pelayan adalah kehambaan, harus pikul salib. Ketika ini diberi kepada kita, mari kita setia kepada Tuhan. Jangan berpikir bahwa menjadi pelayan berarti hidup enak, bahagia, atau justru kaya raya. Tetapi bisa saja sebaliknya. Namun bagaimanapun itu, ketika kita yang adalah orang berdosa ini menerima anugerah keselamatan, maka mari kita syukuri itu dengan meresponnya, melakukan yang terbaik. Ketika Tuhan beri kepada kita, jangan lupa untuk mengajarkannya kepada orang-orang lain. Murid yang baik, dia mengingat orang-orang di sekitar, merangkul orang-orang di sekitar. Saya sedikit bercerita ketika saya melaksanakan tugas PPL sewaktu menjadi mahasiswa S1 Teologi di Jemaat Gemim Sion Mapanget. Ada seorang ibu yang meminta saya untuk menulis doa, mulai dari doa buka, doa pengakuan dosa, sampai doa penutup. Dan ibu ini mau belajar dan memang sampai bisa. Ketika pun Tuhan mempercayakan saya pelayanan di jemaat yang sekarang, saya pun beberapa kali itu membantu menulis beberapa khotbah atau juga PPT khotbah. Dan memang saya melihat ada orang-orang yang sungguh-sungguh mau belajar. Dan hari ini saya melihat mereka luar biasa sekali, punya kerinduan membaca, membuka banyak referensi, dan bisa menyampaikan khotbah yang saya percaya itu memberkati saya, tapi juga banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan media, telekomunikasi, ilmu pengetahuan teknologi yang semakin berkembang ini, kita akan memanfaatkannya dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi lebih daripada itu, ingatlah bahwa kita ini milik Tuhan. Latih diri kita terus untuk mengandalkan Tuhan. Jadi, apa komitmen kita setelah dengar firman hari ini? Maukah kita untuk konsisten? Tuhan Yesus memberkati. Amin, firman Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, itulah menjadi pesan firman Tuhan di kesempatan kali ini. Dan kita harus berpisah, ya. Kita akan berjumpa di minggu depan. Tetap stay dalam video-video kita di setiap minggu, tentunya dalam NTPJ, dalam perenungan di sepanjang minggu, ya. Dan sebelum itu, mari kita menutup perenungan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Di kesempatan kali ini, Tuhan menganugerahkan kami hidup untuk menikmati kasih Tuhan. Bapa di surga, dan kami sungguh bersyukur Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kembali kami bagaimana kami harus hidup berpegang teguh dalam firman Tuhan,
tetap mengambil satu komitmen dan konsisten dalam melayani Tuhan. Taruhkan roh yang setia dan taat dalam panggilan Tuhan. Kami terbatas dalam setiap melayani, tetapi kami percaya dengan iman kami bersyukur memiliki Tuhan yang tetap setia, Tuhan yang terus menganugerahkan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami untuk tetap terus melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, setiap pendengar yang mendengarkan perenungan firman Tuhan ini, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berkati, jikalau didapati sakit, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, pulihkan. Didapati kelemahan tubuh, Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan terus dalam tetap melayani Tuhan dengan setia. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah roh Tuhan menuntun kami, agar kami tetap hidup seturut dengan firman dan kehendak-Mu. Ini kehidupan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Dan pada akhirnya, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.